Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau membahas ya update terbaru yang ada di Realme 12 Pro Plus ya. Sebelumnya ada update patch ya teman-teman, sekitar 1,2 gigaan nih ya. Nah, kita coba lihat di sini dari apa sih yang baru ya. Yang jelas di sini update kemarin itu teman-teman ya, di ini kasih patch keamanan terbaru ya teman-teman. Ini kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan. Nah, teman-teman ya, di sini ya kita lihat Realme UI 5 ya, Android 14. Nanti Realme UI 6 itu pakai Android 15 guys ya. Ini sudah versi terbaru, kita coba lihat ya. Oke. Nah, di sini dia versinya yang ini teman-teman, ekor 1103 ya. Nah, di sini teman-teman tingkat Android security-nya jadi bulan Mei ya. Nah, atau pagar 5 nih ya, memperbaiki masalah-masalah yang telah diketahui. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebelumnya saya sudah buat video short ya guys ya. Nah, itu ada bug di sini nih ya. Kita coba lihat masuk ke YouTube, kemudian kalau kita coba lihat guys di short ya teman-teman ya. Nah, ketika kita masuk di short itu di sini ada kayak apa gitu ya, di sini kayak error grafik gitu guys. Nah, kalau sekarang di sini sudah nggak ada, lihat tuh. Sudah aman ya di aplikasi YouTube ya guys ya, tuh. Sudah tidak ada garis-garis seperti itu kayak yang error gitu ya, grafik error gitu. Nah, sekarang sudah nggak ada setelah update ke versi terbaru yang ini guys. Gitu ya, itu mungkin salah satu perubahan atau bug yang diketahui ya guys ya. Oke, jadi aman di sini guys ya. Nah, oke teman-teman, di sini kalau kita coba bahas kamera, sekilas sih di sini di aplikasinya dia nggak nunjukin adanya hal yang aneh guys, tapi tetap di sini kita perlu coba tes ya, tes foto, video siang dan malam hari. Nantilah kita coba teman-teman ya untuk video dan fotonya, khusus teman-teman ya pembahasan review kamera. Nah, selanjutnya di sini saya sudah coba tes performance guys. Di sini saya nggak tes semuanya, saya tes Antutu, 3D Mark, Geekbench, dan juga di sini saya coba tes ya CPU throttling. Kita akan coba lihat teman-teman dari Antutu terlebih dahulu ya. Nah, kita coba lihat dulu teman-teman ya Antutu versi sebelumnya nih. Ini 654 ribuan guys ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba bandingkan setelah kita coba uji tes ya. Nah, di sini atau setelah update teman-teman ya. Nah, di sini dia dapat di 663.000. Jadi di sini ada peningkatan ya guys ya. Untuk ya SoC Snapdragon 7S Gen 3-nya di sini teman-teman ya. Dia sudah ada perubahan ataupun ada kenaikan skor di sini. Kalau kita coba lihat di sini ya masuk. Nah, teman-teman, yang berubahnya di mana gitu ya teman-teman ya. Tapi yang pasti di sini ada peningkatan guys ya. Seperti itu di skor Antutunya secara total ya. Nah, kemudian di sini saya coba perlihatkan teman-teman ya untuk hasil uji tes CPU throttling. Nah, untuk CPU throttling teman-teman di sini agak gimana gitu ya. Nah, ini saya coba 2 kali guys. Nah, yang pertama di sini selama 30 menit saya di sini tidak menggunakan fan cooler ya. Nah, dia di sini CPU throttle-nya sampai 69%. Nah, kemudian saya coba dengan menggunakan kipas. Nah, dia kalau menggunakan kipas ya 71% naik cuy ya di sini. Untuk CPU throttle-nya nggak parah-parah amat, yang pasti di sini nggak kurang dari 50% guys. Tanpa cooler juga dia masih di 69 ya, 70% lah ya. Nah, setelah menggunakan cooler dia 71% loh. Bang, kok nggak ada efek pakai cooler, padahal saya casingnya dilepas. Kemudian saya pakai yang dual ini ya, nih Peltier. Dingin banget smartphone-nya, tapi ke dalam tuh nggak berefek ya. Itu mungkin karena untuk di bagian belakangnya ini pakai leather gitu ya. Nah, jadi ya memang benar sih kalau misalkan yang leather seperti ini tuh dia itu kurang efektif untuk menghantarkan panas lewat si cooler atau kipas guys ya, gitu tuh ya. Makanya kalau mau buat gaming sebaiknya jangan yang leatheran lah ya, seperti itu. Yang bagus sih dari kaca ya, apalagi kalau pakai yang aluminium ataupun yang udah pakai metal gitu ya. Untuk backdoor belakangnya itu bagus banget cuy. Kalau misalkan pakai cooler ya jenis Peltier, pasti dinginnya itu merambat ke dalam ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini saya juga udah coba tes 3D Mark nih.
kita coba lihat ya 3D Mark, kita bandingkan dengan yang versi sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bawah, kita coba with lab stress test ini Juni tanggal 2 teman-teman ya. Kita lihat dia dapat 99,2% ya di sini ya. Stabil cuy. Nah, kemudian di sini kita coba lihat ini Juli 3 ya 2024 sama 99,2% guys ya. Ini juga masih sama performanya. Kemudian ini untuk sebelumnya di 2 Juni 2024 saya coba with lab extreme stress test ya. Dia di 99,2 juga guys di sini ya. Kemudian kita coba di tanggal kemarin Juli 3 2024. Nah, naik cuy. 99,5%. Nah, jadi kalau kita coba simpulkan dari aplikasi 3D Mark ini, kestabilan ketika menjalankan game ataupun aplikasi 3D itu lebih stabil di versi yang saat ini guys, atau yang versi terbaru di patch bulan Mei ya. Oke, mantap cuy ya. Ini udah oke lah untuk Realme kestabilannya, meskipun kalau kita coba lihat tadi di CPU throttling masih di bawah 80%, atau dari grafisnya dia enggak rata dari grafiknya ya guys ya, masih naik turun. Tapi ya kalau kita coba lihat bandingkan dengan 3D Mark ataupun menjalankan aplikasi 3D, ini dia lebih stabil ternyata kalau buat gaming cuy ya. Ini sekaligus dicoba untuk GPU throttle-nya ya. Kalau yang tadi kan CPU, ini throttle dari GPU-nya guys, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat teman-teman di sini dari Geekbench 6 ya. Nah, di sini saya sudah tes juga, kita bandingkan dengan sebelumnya 2 Juni dan 3 Juli guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Untuk multi core memang di sini ada penurunan performa. Ini di 2 Juni 2806. Untuk single core-nya 979. Nah, untuk sekarang dia 2370 dan 965 guys. Ada penurunan di sini ya. Kemudian untuk di GPU-nya nih kita coba lihat guys ya. Di sini yang OpenCL-nya 1765 dan di sini OpenCL-nya 1756. Jadi secara dari Geekbench 6 itu ada penurunan performa guys, gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman ya sekilas dari performa setelah update ke patch terbaru di Realme 12 Pro Plus ya. Oke, nah tidak penasaran sih guys ya kalau performanya hampir mirip-mirip gitu ya untuk update kali ini, karena memang di situ inti utamanya update ini memperbaiki bug yang kerasa di sini. Ketika saya scroll di short di YouTube itu sudah tidak menemukan lagi grafik error. Nanti saya tampilkan guys ya seperti apa sih. Nah, pokoknya gitulah teman-teman. Saya juga sudah buat shortnya tuh, itu HP-nya Realme 12 Pro Plus. Nah, tidak asik rasanya guys kalau kita tidak coba tes gaming ya. Kita coba tes gaming di sini teman-teman ya. Genshin Impact kita coba lihat. Teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya. Nah, nanti kita coba lihat teman-teman di perekaman takostatnya untuk rata-rata FPS-nya berapa. Dan di sini kita dapat di 38 sampai 40 FPS saja guys ya. Jadi dia nggak hanya dikunci di 30, jadi ada kenaikan sampai ke 45 FPS gitu guys ya. Nah, kebetulan di depan ada musuh nih guys. Kita coba lawan ya, tapi nanti kita coba lihat sih lebih detailnya di ini guys. Wah, ini kuat-kuat ini cuy, kuat-kuat ini. Tapi kalau kita coba lihat lawan-lawan monster seperti ini, dia di 30-an FPS ya guys ya. Tuh, dia di 30-an FPS ya. Ya masih aman lah guys ya. Ini di Realme 12 Pro Plus guys. Tuh ya, Realme 12 Pro Plus. Di sini kita coba tes gaming ya. Oke teman-teman ya. Nah, itu masih oke lah. Ini grafiknya juga pakai rata kanan masih 30-an FPS tuh, dengan efek-efek banyak seperti ini ya. Oke, langsung aja teman-teman, nanti kita coba lihat di perekaman takostatnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam perekaman takostat dari Genshin Impact ya. Teman bisa lihat di sini, meskipun tadi kita dapat di 40, 35, kemudian 30, tapi rata-rata dia stabil di 30 fps guys. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh, dia stabil sama sekali, enggak ada frame drop ke bawah gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau ada seperti ini pas di awal-awal nih, ini pas sampai ke bawah sini tuh
itu tadi pas lagi loading seperti biasa pada saat mau masuk ke dalam game ya, atau ke dalam gameplaynya. Nah, rata-ratanya dia di 29 fps aja guys untuk Genshin Impact ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau perlihatkan nih teman-teman ya untuk tes PUBG Mobile. Nah, PUBG Mobile di sini karena mentok dia bisa di SDR Extreme. Jadi saya coba pakai settingan SDR Extreme, dia bisa dapat di 60 fps rata guys. Tuh lihat ya. Luar biasa ya. Ini di PUBG Mobile guys, seperti ini ya. Ini keren sih, lancar, grafik rata kanan, HDR Extreme, juga enak banget mainnya guys. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini saya coba Honor of Kings ya. Nah, ini Honor of Kings dia di 60 fps rata cuy. Lihat pada saat gameplay saya coba ini rekam selama 17 menit guys ya, satu match, dan dia rata-rata fps-nya di 56,6 fps. Jadi stabil di 60 fps guys, karena settingannya juga dia mentok sampai tinggi aja atau 60 fps gitu ya. Ini untuk di Realme 12 Pro Plus Honor of King ya. Seperti itu guys. Ya, ini sudah download semua resource-nya guys ya, semuanya, dan ya rata-ratanya dapat segini untuk di Honor of Kings. Gimana menurut teman-teman ya? Oke, sekarang kita coba lihat, atau saya coba berikan informasi untuk game terakhir, Wuthering Waves. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Wuthering Waves ya, dan teman-teman bisa lihat di sini grafisnya saya pakai rata kanan guys ya. Ini di Realme 12 Pro Plus, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk kualitasnya gila, ini keren banget sih guys. Nah, kalau kita coba mainin skill ya teman-teman, seperti ini tuh lihat ya. Ini saya sudah main kurang lebih berapa menit gitu ya. Nanti kita coba lihat di perekaman Tacostat untuk rata-rata FPS-nya dia dapat berapa guys ya. Untuk game Wuthering Waves ini, dan terkadang dia ada drop juga sampai ke 20 ya. Gitu guys ya. Meskipun saya coba pakai kipas, pakai cooler, dia tetap mentok di 30 fps di sini ya. Padahal juga di sini untuk di game space-nya saya sudah gunakan mode Gamer Pro ya. Nah, pakai mode Gamer Pro seperti ini, dan untuk FPS-nya dia paling gede di kota tuh 36 sampai 45 fps guys. Seperti itu ya. Nanti kita coba lihat di rekaman Tacostatnya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam hasil perekaman Tacostat di Wuthering Waves. Dan rata-rata FPS kita dapat di 34,5 fps guys, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk grafiknya nih, grafik FPS-nya ya. Nah, tadi sempat kita dapat di 45 fps tuh guys ya. Nah, di sini sempat di 45-an fps, 43 fps gitu ya. Jadi fluktuatif naik turun di sini untuk FPS, tapi stabilnya dia di 30 fps saja guys ya. Seperti itu ya. Ini untuk di Wuthering Waves. Oke teman-teman, keren juga ya, mantap nih. Oke guys, itu ya tadi kita sudah coba tes performance, tes gaming ya, dan hasilnya seperti itu di Realme 12 Pro Plus setelah update ke patch Mei 2024 cuy ya. Nah, tinggal nanti kita coba tes kameranya nih guys ya, seperti apa setelah update nih ya. Oke, apakah lebih stabil, AIS-nya mulai aktif, atau masih sama aja. Nanti kita coba lihat guys perubahan apa yang diberikan oleh Realme ya ke si Realme 12 Pro Plus ini cuy ya. Untuk sejauh ini sih untuk performance masih oke aja, aman aja guys, nggak ada masalah ya. Dan pada saat tadi di awal saya lupa guys untuk ngasih tahu performa dari ini ya, internal storage-nya nih. Kita coba lihat guys. Kalau nggak salah di sini saya sudah uji tes. Nah, ini untuk internal storage-nya dia dapat skor di 85.000 karena dia menggunakan UFS 3.1 guys. Jadi udah kenceng lihat teman-teman ya. Square read-nya dia mau 2 GB MB per detik ya. Untuk write-nya juga sama nih, 1,8 GB per detik cuy ya. Mantap, ini random aksesnya 600 sedangkan 400 MB per detik ya. Oke, dari skor 85.000, mantap cuy ya. Oke ya, UFS 4.0 bisa tembus sampai 185.000 cuy, selisih 100.000 dengan UFS 3.1. Gila gak tuh teman-teman ya, yang ada di Poco X6 Pro ya. Oke teman-teman, itu ya untuk hasil uji tes dan juga tes gaming di Realme 12 Pro Plus ini. Jadi kesimpulannya worth it
untuk diupdate guys ya. Apalagi dia sudah memperbaiki bug teman-teman ya, bug yang sebelumnya saya sudah perlihatkan di short video di channel ini guys ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.